Kasian kasian Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan membahas sebuah topik penting dalam akuntansi, yaitu pendapatan jasa atau dalam bahasa Inggrisnya tuh service revenue. Kenapa sih pendapatan jasa ini penting? Karena dalam bisnis jasa seperti salon, bengkel, konsultan, fotografer, bahkan layanan online, pendapatan jasa adalah sumber penghasilan utama. Tanpa pemahaman yang baik soal pendapatan jasa, kita bisa salah dalam menyusun laporan keuangan, salah mengambil keputusan, bahkan salah membayar pajak. Video ini akan membahas secara menyeluruh, mulai dari pengertian pendapatan jasa, perbedaannya dengan pendapatan penjualan barang, contoh-contoh nyata, cara pencatatannya dalam akuntansi, hingga bagaimana pendapatan jasa memengaruhi laporan keuangan dan laba perusahaan. Yuk kita mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu. Apa sih pendapatan jasa itu? Pendapatan jasa adalah uang yang diterima oleh suatu usaha atas layanan atau jasa yang diberikan kepada pelanggannya. Berbeda dengan perusahaan dagang atau manufaktur yang menjual produk fisik. Kayak misalnya toko make up nih, mereka kan jualan make up yang itu tuh barang udah jadi mereka nggak menjual jasa mereka. Nah, kalau perusahaan jasa itu menjual hasil kerja atau keahlian dari mereka. Contoh sederhananya tuh, seorang pelanggan datang ke salon untuk potong rambut. Nah, ia membayar 50.000. Itu adalah pendapatan jasa. Atau pelanggan menyervis motornya di bengkel. Biaya servisnya 100.000. Itu juga pendapatan jasa. Karena mereka menjual tenaga mereka. Karena dari potong rambut itu kan mereka mengeluarkan tenaga. Nah, itu tuh yang dinamakan jasa. Yang jasanya itu dibayar. Atau contoh lain misalnya klien menyewa fotografer untuk foto prewedding. Biaya jasanya itu 2 juta. Semua ini masuk ke dalam kategori pendapatan jasa. Intinya, selama tidak ada barang yang dijual dan hanya layanan yang diberikan, maka uang yang diterima dicatat sebagai pendapatan jasa. Pendapatan ini penting karena merupakan sumber utama laba bagi perusahaan jasa. Maka dari itu, harus dicatat secara benar dan tepat waktu agar laporan keuangan bisa menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya. Pentingnya pendapatan jasa dalam akuntansi. Dalam dunia akuntansi, pendapatan jasa memiliki posisi yang sangat vital. Kenapa? Ya, karena pendapatan jasa akan mempengaruhi laporan laba rugi, posisi ekuitas pemilik, dan keputusan manajerial seperti ekspansi usaha, pembelian aset, hingga pembayaran pajak. Misalnya, jika pendapatan jasa meningkat dari bulan ke bulan, maka dapat diasumsikan bahwa bisnis sedang berkembang. Tapi, jika pendapatan menurun terus, bisa jadi ada masalah dengan layanan atau kepuasan pelanggan. Pendapatan jasa juga menjadi dasar perhitungan laba bersih. Semakin tinggi pendapatan, tentu semakin besar peluang bisnis untuk mencatatkan keuntungan selama biaya operasional terkendali. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyata, yaitu tentang transaksi pendapatan jasa secara tunai. Kita ambil contoh dari yang sebelumnya saya sebutin. Misalnya di salon Fasya Beauty, seorang pelanggan datang untuk memotong rambutnya.
dan dia membayar secara tunai sebesar 50.000. Maka pencatatan jurnalnya adalah kas pada debit sebesar 50.000 dan pendapatan jasa pada kredit sebesar 50.000. Artinya, perusahaan menerima uang langsung saat layanan diberikan. Kas bertambah dan pendapatan diakui di saat yang sama. Ini disebut pendapatan tunai. Pencatatan ini penting karena mempengaruhi laporan laba rugi dan arus kas perusahaan. Jika ada banyak transaksi seperti ini, kas perusahaan akan kuat dan bisa digunakan untuk operasional atau investasi. Nah, di slide kelima ini ada contoh transaksi pendapatan jasa atau yang biasa kita sebut sebagai piutang. Bagaimana jika pelanggan belum membayar? Misalnya, pelanggan yang sama potong rambut, tapi dia bilang akan bayar minggu depan, maka dicatat sebagai piutang usaha. Sebagai debit sebesar 50.000, pendapatan jasa sebagai kredit sebesar 50.000. Kenapa tetap diakui sebagai pendapatan? Karena prinsip akuntansi mengajarkan kita menggunakan basis akrual, yaitu pendapatan diakui saat layanan diberikan, bukan saat uang diterima. Nanti saat pelanggan benar-benar membayar, barulah piutang berubah menjadi kas. Ini penting agar laporan keuangan tetap mencerminkan transaksi bisnis yang sebenarnya, meskipun uangnya belum masuk. Di slide ke-6 itu ada pendapatan jasa dalam laporan laba rugi. Pendapatan jasa akan muncul di bagian paling atas laporan laba rugi. Contohnya, laporan laba rugi di Desember 2025. Pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah dikurangi beban operasional sebesar 2 juta rupiah, menghasilkan laba bersih sebesar 3 juta rupiah. Dari sini kita tahu pendapatan jasa yaitu pemasukan utama dikurangi beban, yaitu hasilnya laba atau rugi. Semakin besar pendapatan jasa, semakin besar peluang perusahaan untuk mendapatkan laba. Sebaliknya, jika pendapatan turun atau beban naik drastis, maka perusahaan bisa mengalami kerugian. Pendapatan jasa juga mempengaruhi ekuitas pemilik. Dalam siklus akuntansi, pendapatan adalah menambahkan laba, laba ditambahkan ke modal menjadi ekuitas. Jadi, saat perusahaan memperoleh pendapatan jasa dan mencatat laba bersih, nilai kekayaan bersih pemilik perusahaan juga akan meningkat. Inilah kenapa pendapatan jasa menjadi perhatian utama dalam setiap periode laporan keuangan. Mari kita simpulkan poin-poin penting dalam video ini. Pendapatan jasa adalah imbalan dari layanan yang diberikan. Yang kedua itu pendapatan bisa berbentuk tunai atau piutang dan harus dicatat sesuai prinsip akrual. Ketiga, dicatat dalam laporan laba rugi dan berpengaruh langsung terhadap laba bersih. Yang keempat, pendapatan jasa juga akan menambah ekuitas pemilik dan mencerminkan keberhasilan usaha. Yang terakhir itu ada kesalahan dalam mencatat pendapatan bisa berdampak besar pada laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Dengan memahami pendapatan jasa, kita bisa melihat seberapa sehat perusahaan jasa berjalan dan seberapa besar peluang pertumbuhannya. Terima kasih telah menyimak video edukasi ini sampai akhir. Semoga penjelasan tentang pendapatan jasa ini bermanfaat dan bisa memperluas wawasan kamu tentang akuntansi perusahaan jasa. Video ini dipersembahkan oleh Fasya Aprilia Utami dan Astrid Medita Rusli dari kelompok 6. Jangan lupa like, komen, dan bagikan jika video ini berguna. Sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya.